Hal pertama yang dilakukan wanita setelah dilahirkan kembali adalah membuang biola di tangan anaknya, lalu segera mengeluarkan ponsel, bermain game bersama anaknya. Karena dia tahu, hanya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan hidup anaknya. Ternyata pada kehidupan sebelumnya, karena pendidikannya yang sangat keras terhadap anaknya menanggung tekanan psikologis yang besar sejak kecil, menjadi anak yang hanya tahu belajar, hingga akhirnya anaknya menderita gangguan kejiwaan. Suaminya yang marah dan kecewa, meninggalkan wanita itu bersama anaknya, dan wanita itu, untuk menebus semuanya, berjuang keras seumur hidupnya untuk menjadi terkenal, hanya untuk menemukan di mana anak dan suaminya berada. Setelah sebuah pameran seni, dia mendengar dari suaminya bahwa anaknya bunuh diri karena gangguan kejiwaan. Mendengar tuduhan suaminya, wanita itu sangat sakit hati, sampai-sampai dia terkena serangan jantung, dan meninggal di tempat. Namun ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya kembali 30 tahun yang lalu. Saat itu anaknya belum terkena penyakit itu, suaminya juga belum meninggalkannya. Dengan pelajaran dari kehidupan sebelumnya, dia berjanji tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Pada saat yang sama, suaminya diam-diam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti acara reality show. Semua kehidupan mereka akan disiarkan secara langsung kepada penonton. Karena dilihat dari luar, mantan bintang besar yang sekarang menjadi ibu rumah tangga memang menjadi bahan ejekan. Namun suami penuh harap menunggu saat-saat wanita itu mempermalukan dirinya. Namun dia tidak tahu, wanita yang terlahir kembali ini telah mengubah pandangannya tentang pendidikan anak. Tak lama setelah acara dimulai, kamera mulai menayangkan suasana rumah mereka. Penonton sangat terkejut, karena wanita itu membuang biola di tangan anaknya, meminta anaknya untuk beristirahat, dan bermain game bersama. Beberapa tamu mulai berkomentar sinis. Dukungan untuk istri langsung turun drastis. Pembawa acara menyarankan suami untuk menelepon, menanyakan bagaimana latihan biola anak mereka. Namun tak disangka, wanita itu memberitahu suaminya melalui telepon, bahwa anaknya bermain biola dengan sangat baik, dan sekarang sedang belajar berak dan C. Sore hari dia juga akan belajar menggambar seni tradisional. Penonton mulai terkejut, dan beberapa tamu mulai meragukan wanita itu. Tiba-tiba seorang psikolog anak berdiri, mengatakan bahwa cara wanita itu mendidik anak dengan cara yang salah, sungguh seperti pembunuhan terselubung. Menyarankan untuk menghentikan rekaman acara ini, melihat situasi yang memburuk. Pembawa acara mulai merasa tertekan. Namun ketika suami masih bingung tentang melanjutkan atau tidak, tiba-tiba tampilan layar besar berubah. Penonton mulai dipengaruhi oleh tawa ibu dan anak. Beberapa orang merasa terharu, karena sudah lama tidak melihat anak yang begitu bebas dan gembira ketika wanita itu bermain game. Keahlian profesionalnya memukau pelatih yang melihat dari luar. Melihat adegan ini, dukungan untuk wanita itu mulai merangkak naik. Saat waktu makan siang tiba, suami mulai meragukan kemampuan memasak istrinya, karena dia ingat bahwa istrinya tidak pernah memasak, selalu memesan makanan dari luar. Namun penonton penuh harap melihatnya memasak. Tak disangka, wanita itu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat ikan fugu panggang. Melihat hidangan ini, semua orang terkejut, karena mereka tahu, fugu bisa sangat berbahaya jika tidak dimasak dengan benar. Untuk menyiapkan hidangan ini, hanya koki hotel bintang 5 yang bisa melakukannya. Beberapa tamu berpikir bahwa wanita itu sedang bermain-main dengan nyawa anaknya, mengingatkan suami untuk siap-siap memanggil layanan darurat. Namun keterampilan wanita itu membuat mereka terkejut. Ketika suami mendengar bahwa wanita itu membuat ikan fugu liar yang lebih beracun, dia mulai gelisah, mengambil telepon untuk menelepon. Namun setelah anaknya memakannya, anaknya malah merasa sangat enak dan baik-baik saja. Akhirnya suami merasa lega. Ketika suami kehilangan ketenangannya, pembawa acara merasa sangat memahaminya. Kemudian pembawa acara bertanya kepada suami, apa yang akan dilakukan anak mereka setelah makan siang.